Shalom, perkenalkan nama saya Mikoen. Saya mahasiswa dari Staf Kupang. Di sini saya akan buat tugas UTS mata kuliah misiologi dengan dosen pengampu Bapak Daud Wilber John Tafuli, Sarjana Misiologi, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Dari awal materi ini akan diawali dengan sebuah moto, yaitu notice Hilton atau kenalilah dirimu. Nah, dari itu maka dijadikan slogan. Bunyi slogan itu sebagai berikut. Saya tahu bahwa saya tidak tahu, karena itu saya ingin tahu. Nah, menjadi seorang misionaris itu tidak gampang, dan menjadi seorang misionaris itu bukanlah hal yang mudah. Dan menjadi seorang misionaris harus mampu menerima tantangan, apalagi misionaris dalam desa. Untuk menjadi seorang misionaris juga membutuhkan kerendahan hati. Nah, dari slogan yang menyatakan saya tahu bahwa itu dapat saya simpulkan bahwa saya mengakui kekurangan dan kelemahan saya. Oleh karena itu, saya harus belajar untuk menjadi tahu. Nah, yang menjadi pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Teologi yang benar akan bermuara pada misi yang benar. Sedangkan misi yang benar akan diawali dengan teologi yang benar. Jadi berbicara tentang misi, kita pasti sudah tahu bahwa orang pertama yang memulai misi adalah Allah sendiri. Dalam misi yang berarti jantung hatinya Allah. Jadi ketika murid-murid Yesus sudah mengenal Tuhan dengan benar, mereka menyadari bahwa nyawa adalah harga mereka dalam memberitakan Injil. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 hingga yang ke-20, firman Tuhan mengatakan, "Pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka." Jadi kata pergi itu perintah dari Tuhan kepada murid-muridnya untuk pergi ke kota-kota, desa-desa, dan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi ketika kita mau menjadi seorang misionaris, kita harus siap pergi kemana saja yang Tuhan perintahkan untuk kita pergi demi menyelamatkan umat pilihan Allah. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus agar mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Muara misi haruslah bangsa-bangsa. Berarti kita harus pergi dan memulakan misi di berbagai bangsa-bangsa dimanapun kita berada. Nah, pembahasan yang kedua yaitu peta pembentukan seorang misionaris. Untuk pembentukan seorang misionaris itu dimulai dari diri sendiri. Jadi yang pertama adalah saya menemukan Tuhan. Jadi kita harus temukan Tuhan, dan setelah itu kita harus mengenal Tuhan. Nah, dari pengenalan akan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, maka kita akan menjadi berkat. Menjadi berkat dalam hal ini bisa menjadi solusi bagi sebuah masalah, menjadi berkat dalam lingkungan, dan bermanfaat bagi keluarga, gereja, dan bangsa. Mengenal Tuhan dan menemukan Tuhan. Untuk apa kita mengenal Tuhan dan untuk apa kita menemukan Tuhan? Karena dari pengenalan itu kita dapat mengetahui dan mengerti. Nah, ada 6 komponen yang akan kita temukan ketika kita mengenal dan menemukan Tuhan. Komponen yang pertama yaitu alasan pencipta. Nah, saya diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk apa saya diciptakan? Pasti ada misi Tuhan sehingga saya diciptakan. Misi Tuhan bagi saya yaitu menjadi generasi atau penyambung misinya bagi semua orang. 3. Nah, komponen ketiga yaitu tujuan hidup. Kita dapat mengetahui tujuan hidup kita di dunia ini untuk apa. Mungkin tujuan hidup saya mau melayani Tuhan, menjadi penyambung misi Allah, atau kegiatan yang berkelanjutan. Nah, komponen yang ketiga yaitu identitas. Seseorang misionaris memiliki identitas yang berakar pada panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil dan membawa kasih Kristus kepada semua bangsa. Identitas ini tidak hanya berbicara tentang peran atau tugas, tetapi juga tentang karakter, komitmen, dan
kehidupan yang mencerminkan Kristus. Nah, komponen yang keempat yaitu potensi diri. Mungkin selama ini kita tidak menyadari potensi yang kita miliki dalam diri kita. Tetapi kita mengenal Tuhan, maka seiring berjalannya waktu, kita pasti menyadari dan mengakui bahwa kita punya potensi diri yang mulia. Nah, komponen yang kelima yaitu calling atau panggilan. Dari pengenalan akan Tuhan itu juga dapat membuat kita mengerti akan panggilan kita masing-masing. Nah, misalnya, saya dipanggil Tuhan untuk melayani, meneruskan misinya. Dan dari pengenalan akan Tuhan itu juga dapat mengetahui kelemahan ataupun kekuatan kita, sehingga pelayanan misi tidak berhasil tanpa pelayanan. Dan juga pelayanan juga tidak akan berhasil tanpa misi. Nah, pembahasan yang berikut adalah misionaris adalah sebuah panggilan. Yang pertama yaitu kebutuhan. Melayani karena perut, motivasi pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan materi atau kepentingan pribadi, seperti mencari nafkah atau keuntungan finansial. Melayani karena tubuh, pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik atau kenyamanan pribadi, bukan karena panggilan sejati dari Tuhan. Nah, yang kedua adalah pengakuan. Pelayanan demi pengakuan. Ada individu yang terlibat dalam pelayanan bukan karena dorongan hati yang tulus, melainkan untuk memperoleh apresiasi, pujian atau penghormatan dari orang lain. Mencari validasi diri, dorongan untuk melayani dapat berasal dari keinginan untuk merasa berarti, mendapatkan pengakuan atas kontribusinya, atau memperoleh posisi yang dihargai dalam komunitas. Nah, yang ketiga yaitu hobi. Pelayanan berdasarkan kesenangan. Seseorang terlibat dalam sebuah pelayanan karena merasa bahagia dan menikmati apa yang dilakukan, bukan karena semata-mata panggilan atau kewajiban rohani. Didorong oleh minat pribadi, motivasi untuk melayani muncul dari kegemaran atau hobi, sehingga pelayanan terasa menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi dirinya. Nah, yang keempat yaitu panggilan. Melayani dengan kesadaran panggilan. Seseorang terlibat dalam pelayanan karena menyadari panggilan Tuhan dalam hidupnya, bukan hanya sekedar keinginan pribadi atau pengaruh dari luar. Komitmen dalam menjalankan misi. Pelayanan yang berlandaskan panggilan sejati menuntut kesediaan untuk bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Nah, misi yang berstruktur dan berkesinambungan. Misi merupakan dukungan sumber daya dan dana dan tenaga. Tanpa panggilan yang kuat, misi tidak akan berjalan secara optimal. Yang ketiga yaitu misi Allah, misi keselamatan. Menjadikan semua orang menjadi murid Kristus yang berkualitas seperti Yesus. Nah, misi Allah dalam kekristenan atau missio Dei adalah rencana keselamatannya bagi dunia. Dimulai sejak penciptaan dan mencapai puncaknya dalam Yesus Kristus. Setelah manusia jatuh dalam dosa, terdapat dalam Kejadian pasal 3. Allah mengutus Yesus untuk menebus mereka melalui kematian dan kebangkitannya. Terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Nah, misi keselamatan ini mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Poin yang kedua yaitu anugerah Allah bukan hasil
usaha manusia. Terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Nah, yang ketiga yaitu diperoleh melalui pertobatan dan iman. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Nah, yang berikut ada yang keempat adalah Roh Kudus sebagai penolong. Nah, terdapat dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yang kelima yaitu kehidupan baru dalam Kristus. Nah, terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Misi ini diwujudkan dalam amanat agung, yaitu dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 hingga yang ke-20. Dan akan mencapai kesempurnaan saat Yesus kembali. Terdapat dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga yang ke-4. Dan yang keempat yaitu Mother of Theology. Nah, teologi dan misi ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, ada beberapa poin utama yang dapat disimpulkan, yaitu poin pertamanya, teologi dan misi saling melengkapi. Nah, teologi tanpa misi hanya menjadi teori yang tidak berdampak nyata. Sedangkan misi tanpa teologi bisa menjadi ajang ambisi pribadi yang tidak berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Nah, poin yang kedua yaitu misi sebagai aplikasi dari teologi. Pemahaman tentang Allah, Injil dan keselamatan harus diterjemahkan dalam tindakan nyata, yaitu menjalankan misi untuk menyebarkan kabar baik. Poin yang ketiga yaitu refleksi dari pemikiran Hervie M. Korn. Pemahaman tentang Allah, teologi Kristen lahir dari pengalaman misi Kristen. Sejarah gereja menunjukkan bahwa perkembangan teologi selalu dalam konteks pelaksanaan misi. Nah, poin yang keempat yaitu contoh dari Rasul Paulus. Teologi Paulus sulit dipahami tanpa melihat bagaimana ia menjalankan misinya. Ajaran Paulus dalam surat-suratnya selalu muncul dalam konteks penginjilan dan pendirian jemaat. Nah, poin yang kelima yaitu misi dan teologi. Dua sisi dari koin ini, poin yang sama, tidak bisa dipisahkan karena teologi memberikan dasar bagi misi, sementara misi memperkuat dan memperjelas teologi dalam konteks kehidupan nyata. Dan yang kelima yaitu kepentingan misi bagi gereja. Nah, dalam mengembalikan gereja pada misinya, gereja perlu kembali kepada inti panggilannya, yakni beribadah kepada Tuhan, menyebarkan Injil, serta membangun komunitas iman yang kuat. Nah, berperan aktif dalam masyarakat. Selain membina kehidupan rohani jemaat, gereja juga harus memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya. Membina dan melahirkan generasi penerus, gereja memiliki tanggung jawab dalam membimbing generasi muda agar tetap setia kepada ajaran iman yang benar dan menjadi teladan dalam hidup yang alkitabiah. Gereja harus mencerminkan pola hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, sehingga menjadi contoh bagi jemaat dan masyarakat yang luas. Nah, membimbing jemaat menuju kedewasaan iman itu fokus utama gereja adalah membantu jemaat bertumbuh secara rohani sehingga semakin memahami kehendak Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Pembahasan yang keenam yaitu kepentingan misi bagi pendidikan.
Nah, ada beberapa penting dalam kepentingan misi bagi pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai wadah pembentukan karakter. Nah, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencapai prestasi akademik, tetapi juga harus diarahkan pada pembentukan karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai kebenaran. Nah, yang kedua yaitu kesadaran pendidikan terhadap peran sekolah. Nah, guru dan pendidik perlu menyadari bahwa sekolah atau ruang kelas bukan sekedar tempat untuk menyampaikan materi pembelajaran, melainkan juga lingkungan yang berfungsi dalam menanamkan nilai-nilai yang bersifat kekal bagi para siswa. Nah, poin yang ketiga yaitu pendidikan sebagai sarana misi. Nah, mahasiswa dan pendidik harus memahami bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menjalankan misi, yakni memberikan pengaruh positif serta menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada generasi yang sedang dibimbing. 6. Pembahasan ini saya mengambil kesimpulan bahwa misiologi bukan sekedar aktivitas gerejawi, tetapi merupakan panggilan ilahi yang menggerakkan orang percaya untuk membawa kabar keselamatan kepada dunia. Sebagai bagian dari mandat Kristus, misi tidak hanya berbicara tentang penyebaran Injil, tetapi juga tentang keterlibatan dalam pelayanan yang berdampak bagi individu dan komunitas. Nah, misi yang sejati lahir dari pemahaman teologis yang mendalam dan panggilan untuk mengabdi kepada Tuhan dengan ketulusan. Nah, tanpa panggilan yang kuat, misi dapat kehilangan arah dan menjadi sekedar aktivitas sosial atau formalitas keagamaan. Nah, oleh karena itu, misiologi harus dipahami sebagai panggilan yang menuntut komitmen, ketekunan, serta kesiapan untuk menghadapi tantangan demi menggenapi kehendak Tuhan di dunia. Demikian dari pembahasan materi yang telah dipaparkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.